Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Maisaroh, Wahyu Purnama Setia, Arif Fadila, Rahayu Uhwah Islamiyah, Laila Milatina, dan Megawati. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akuntansi Mudharabah. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian akuntansi mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha atau berdagang, disebut juga qirot yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Manfaat akuntansi mudharabah yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Dua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap beradapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Resiko akuntansi mudharabah. 1. Side streaming. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. 2. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Mudharabah. Prinsip-prinsip akuntansi Islam merupakan dasar dari semua operasional perbankan syariah karena bank syariah adalah bank yang berdasarkan pada hukum dan syariat Islam. Penerapan prinsip akuntansi Islam dalam perbankan syariah sangatlah penting untuk diterapkan dalam setiap akad-akad atau kontrak yang ada di dalam setiap bank syariah. Unsur mudharabah yaitu 1. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan dari kontrak. 2. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut. Unsur mudharabah yaitu 1. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan dari kontrak. 2. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut. Pelaku harus cakap hukum dan balik. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau non-muslim, dan pemilik tidak boleh ikut campur dalam mengelola usaha, tetapi ia boleh mengawasi. Ketentuan kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dan dengan dilakukannya akad mudharabah. Yang pertama, modal. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya. 2. Modal harus tunai. 3. Pengelolaan dana tidak diperbolehkan meminjamkan modal atau memudharabahkan kembali kepada orang lain, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Keempat, pengelolaan dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikiran sendiri, selama tidak dilarang secara syariah. Yang B, kerja. Pertama, kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. Kedua, kerja hak pengelolaan dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Yang ketiga, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Yang keempat, pengelola dana harus memiliki semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Ketentuan selanjutnya, ijab kabul.
Ijab kabul sendiri adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ketentuan yang keempat, nisbah keuntungan. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabahkan atas keuntungan yang diperoleh. Pengelolaan dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, pemilik dana mendapatkan imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang B, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak. C, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Dan mudharabah sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu, di mana sahibul mal membatasi jenis, waktu, dan tempat usaha. Batas-batasan tersebut dimaksud untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Apabila mudarib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Pembatasan pada jenis mudharabah ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun yang rajih, pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyisihkan dalil syar'i, karena hanya sekedar ijtihad dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Dan yang kedua, mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudarrib tanpa syarat atau tanpa batasan tanpa dibatasi oleh spesifikasi tempat, cara maupun objek investasi. Pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada mudarrib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Apabila terjadi kerugian atas bisnis tersebut, mudarrib tidak menanggung resiko atas kerugian atau kerugian sepenuhnya ditanggung oleh sahibul mal. Dan yang ketiga, mudharabah musyarrakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelolaan dan menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad mudharabah musyarakah ini merupakan solusi bila dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedangkan di sisi lain adanya penambahan modal ini dapat meningkatkan kemajuan investasi. Tentang skema dan alur akuntansi mudharabah. Penerapan mudharabah pada masa Nabi dilakukan langsung oleh sahibul mal dan mudarrib yang dilandasi oleh sikap saling percaya antara kedua belah pihak tersebut. Menurut Ibrahim, penerapan yang demikian sudah agak sulit dilakukan pada zaman sekarang ini oleh pihak bank karena terdapat beberapa komplain. Yang pertama, sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinan terjadinya hubungan yang langsung dan personal. Terus yang kedua, banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu sahibul mal untuk sama-sama menjadi penyumbang dana untuk proyek tertentu. Yang ketiga, lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan modal yang disalurkan.
Peran bank syariah sebagai intermediary dalam pembiayaan mudharabah dibuat sedemikian rupa sehingga menjamin prosedur dan kelancaran pembiayaan mudharabah dan berjalan dengan baik. Secara umum, alur transaksi mudharabah dijalankan pada bank syariah yang ada di Indonesia sebagai berikut. Nah, dan teman-teman bisa melihat alur transaksi mudharabah di PPT atau makalah kami yang sudah dicantumkan di sana. Jadi jika ada yang masih keliru dari alur transaksi tersebut bisa dipertanyakan. Nah, kita akan masuk dalam materi akun-akun dalam akuntansi pemilik dana mudharabah, di mana akun yang dipergunakan dalam akuntansi mudharabah pada pemilik dana dalam transaksi mudharabah, baik untuk kepentingan penyusunan laporan maupun untuk penyusunan laporan laba rugi berbeda dengan akun yang dipergunakan dalam akuntansi pengolahan dana. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam akun untuk membuat posisi keuangan. Membuat laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca. Nah, akun dalam neraca ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada investasi mudharabah, yang kedua piutang pendapatan bagi hasil, yang ketiga piutang kepada mudharib, keempat cadangan penyisihan kerugian investasi, yang kelima keuntungan mudharabah yang ditangguhkan, akumulasi penurunan nilai penyusutan aset mudharabah atau non-kas. Untuk laporan laba rugi, biasanya akun-akun ini dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah dalam akuntansi pemilik dana untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi. Nah, dalam akun laporan laba rugi ini terbagi menjadi 7. Ada 7 poin. Yang pertama, pendapatan bagi hasil mudharabah. Kedua, beban kerugian investasi mudharabah. Yang ketiga, keuntungan penyerahan aset mudharabah. Yang keempat, kerugian penyerahan aset mudharabah. Yang kelima, biaya penurunan nilai atau penyusutan aset mudharabah. Yang keenam, keuntungan pembagian aset mudharabah atau modal non-kas. Yang ketujuh, kerugian pengembalian aset mudharabah atau modal non-kas. Selanjutnya ada persetujuan investasi mudharabah oleh pemilik dana. Oleh karena penyerahan modal mudharabah dapat dilakukan secara bertahap, maka sebelum diserahkan seluruh modal mudharabah kepada mudharib tersebut merupakan kewajiban komitmen dari pemilik dana atau sahibul mal. Penyerahan modal dilakukan secara tertahap tersebut semata-mata untuk menghindari penyalahgunaan dana oleh pengelola dana atau mudharib. Nah, dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah paragraf 6 dijelaskan bahwa usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Di sisi lain, modal mudharabah tersebut untuk dapat mencapai tujuannya tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak saja. Modal mudharabah sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatannya tidak bergerak pada sektor keuangan atau moneter dan sektor real non-moneter. Maka lembaga keuangan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya diperkenankan untuk menyerahkan modal mudharabah dalam bentuk kas atau uang tunai dan non-kas dalam bentuk barang yang bermanfaat dalam melaksanakan usaha modal mudharabah tersebut. Dalam lembaga keuangan syariah, jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, memungkinkan memberikan modal sesuai dengan kebutuhannya, yaitu dalam bentuk kas atau uang tunai dan non-kas dalam bentuk barang, yang bermanfaat dalam usaha modal mudharabah, sehingga penyalahgunaan dana oleh nasabah dapat dihindari. Bagi hasil mudharabah, penjelasan mengenai revenue sharing dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN MUI /9/2000 dalam buku Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional edisi ketiga yang disebut dengan bagi hasil atau net revenue sharing, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan modal atau
ra'sul amal. Sedangkan yang dimaksud dengan bagi laba atau profit sharing yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan modal atau ra'sul amal dan biaya-biaya. Hasil usaha yang dapat dibagikan adalah hasil usaha yang nyata diterima atau cash basis. Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa akuntansi syariah itu menggunakan asumsi dasar akrual atau accrual basis yang dipergunakan untuk kepentingan laporan keuangan. Sedangkan untuk kepentingan perhitungan, pembagian hasil usaha menggunakan dasar pendapatan yang nyata diterima. Hal tersebut juga termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14 DSN MUI 9 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Yang F, teknis perhitungan dan perjunalan transaksi mudharabah. Contoh kasusnya, pada tanggal 1 Agustus, Bank Murni Syariah atau BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlakah PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut, yaitu plafon sebesar 1.450 juta, objeknya bagi hasil pendapatan gross profit sharing, nisbahnya 70% PT Hania dan 30% Bank Murni Syariah, jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo pada tanggal 10 Juni. Biaya administrasi sebesar 14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Keterangan modal dari Bank Murni Syariah diberikan secara umum dan secara tunai pada tanggal 10 Agustus. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 bulan September. 1. Saat mendatangkan akad mudharabah. Pada tanggal 1, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan bertambah di debit sebesar 1.450 juta. Selanjutnya, kewajiban komitmen administratif pembiayaan izin tarik tanggal 10 Agustus sebesar 1.450 juta sebesar 1.450.000 bertambah di kredit sebesar 1.450 juta. Selanjutnya, kas rekening nasabah PT Hania bertambah di debit sebesar 14.500.000. Selanjutnya, pendapatan administrasi bertambah di kredit sebesar 24.500.000. Yang kedua, penyerahan investasi mudharabah. Pada tanggal 10 Agustus, Bank Murni Syariah mencairkan pembiayaan sebesar 1.450 juta untuk investasi mudharabah. Pada tanggal 5, pada rekening investasi mudharabah bertambah di debit sebesar 1.450 juta. Kas atau rekening syariah bertambah di kredit 1.450 juta. Dan pada tanggal 5 bulan 10, kewajiban komitmen administratif pembiayaan bertambah juga di debit sebesar 1.450 juta. Dan selanjutnya, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan bertambah di kredit sebesar 1.450 juta. Dan kesimpulan dari kelompok 4 mengenai akuntansi mudharabah ialah dasar pembagian bagi hasil mudharabah pada perbankan syariah adalah gross profit sharing. Pencatatan transaksi mudharabah dimulai saat akad dilakukan. Transaksi selanjutnya yang mempengaruhi kondisi mudharabah tetap dilakukan pencatatan pengukuran yang akhirnya dibuatkan laporan. Sekian presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.